Mohon diberikan saya penjelasan apa yang dimaksud dengan etika secara umum, apa yang dimaksud dengan etika kedokteran. Begitu menggelora, bubarkan ID. Bubarin aja ID-nya. Ngapain, orang cuma organisasi profesi kok. Sahabat Kompas.com, Komisi 9 DPR memanggil pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dalam rapat dengar pendapat umum pada Senin 4 April 2022. Pemanggilan tersebut salah satunya membahas terkait pemecatan ex-Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi 9 mengkritik keputusan IDI terkait rekomendasi pemecatan Terawan. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Chaniago menyarankan pembubaran IDI lantaran terkesan tidak mendukung Terawan. Terus apa yang dilakukan IDI kepada mereka? Apa yang dilakukan IDI? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja ID-nya. Ngapain, orang cuma organisasi profesi kok. Desakan pembubaran IDI juga disampaikan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP Rahmat Handoyo. Namun Rahmat mengatakan suara-suara pembubaran IDI sebenarnya juga datang dari warganet di media sosial. Saya menyampaikan dimulai dari dua kata dulu. Bubarkan IDI. Itu bukan dari saya, bukan dari Rahmat Handoyo, bukan. Tapi sekaligus nanti introspeksi dari Ketum dan teman-teman yang lain ya. Itu suara rakyat, suara trading topik, kaget Masya Allah. Itu suara netizen, begitu menggelora, bubarkan ID. Saya kaget, ada apa kok sampai sebegininya gitu. Terkait polemik ini, anggota Komisi 9 dari fraksi PAN Saleh Partawanan Daulay meminta IDI menjelaskan duduk perkara pemecatan Terawan. Ia mengaku bingung soal etika yang dinilai menjadi alasan untuk memecat Terawan. Mohon diberikan saya penjelasan apa yang dimaksud dengan etika secara umum, apa yang dimaksud dengan etika kedokteran. Apa yang membedakan kedua hal itu sehingga di dalam etika kedokteran ini sampai memecat orang seperti Dokter Terawan ini. Selain mengusulkan pembubaran IDI, DPR juga menuding IDI mencari-cari alasan untuk merekomendasikan pemecatan Terawan. Salah satu tudingan tersebut yakni mengaitkan vaksin Nusantara sebagai alasan untuk merekomendasikan pemecatan Terawan. Menurut Irma, IDI sebagai organisasi profesi seharusnya mampu menginisiasi vaksin, salah satunya vaksin yang digagas anak Indonesia. Saya terus terang curiga nih. Ada apa ini dengan korporasi farmasi nih? Ada apa nih? Hubungannya apa ini? Hengki-pengki apa ini yang sedang dilakukan? Masa kok malah nggak dukung produksi anak bangsa? Malah kemudian mencari-cari alasan dengan berbagai isu yang nggak jelas. Yang mengiklankan dirilah dan lain sebagainya lah. Dan saya nggak pernah ketemu tuh Dokter Terawan mempromosikan dirinya sendiri. Kan yang dilakukan oleh yang ditemukan adalah testimoni yang dilakukan oleh pasien-pasien mereka, dan itu hak. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID Adib Kumaydi menegaskan pemecatan terhadap Terawan tidak ada kaitannya dengan vaksin Nusantara. Adib juga memastikan tidak ada konspirasi perihal adanya rekomendasi pemecatan terhadap Terawan. Hal yang terkait dengan kasus beliau ini, Pak TAP ini, tidak ada kaitannya dengan vaksin Nusantara. Jadi kalau tadi disampaikan ini ada konspirasi, saya berani menjamin kami dari Ikatan Dokter Indonesia tidak terlibat di dalam satu proses-proses yang berkaitan dengan vaksin. Meski menuai kritik dari anggota DPR, langkah IDI tersebut rupanya tak dipermasalahkan oleh salah satu pakar yang diundang dalam rapat tersebut. Ia adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Herku Tanto.
Menurut Herkutanto, PBID berwenang untuk menindak anggotanya jika terbukti melanggar disiplin organisasi. Terkait polemik ini, Adib meminta agar anggota DPR tak terlalu ikut campur. Ia pun memastikan ID akan menyelesaikan persoalan tersebut secara internal dan memastikan akan memberikan ruang argumentasi kepada Terawan. Hanya saja, ia menekankan bahwa ID tetap mempertimbangkan aturan organisasi untuk memutuskan apakah Terawan akan tetap diberhentikan atau tidak. Bahwa mekanisme organisasi yang kami lakukan, tolong berikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan secara internal. Dan kami akan tetap berusaha tadi. Jadi apa yang menjadi masukan bagi kami selama ini, dan termasuk tadi masukan internal itu pun menjadi masukan buat kami, dan khusus untuk kasus masalah ini terus terang kami pun tidak ingin ini menjadi gaduh. Sementara terkait desakan pembubaran, Adib menegaskan bahwa ID akan tetap berdiri sebagai organisasi. Namun, ia memastikan ID akan menerima kritikan dan akan melakukan perbaikan dalam internal organisasi. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.